kuliah di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu di malam hari ini. Pertama mungkin minta maaf kemarin pada hari Selasa. Jadi kemarin sepakatnya hari Selasa. Waktunya 78 ya, jam ke 78. Tapi kemarin karena ada tugas uji kompre belum selesai, jadi kalau misalkan diruangkan waktu tapi cuma setengah jam sehingga nanti agak rugi, sehingga kemarin akhirnya digeser dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Oke ya, mungkin sebelumnya jadi hari ini mungkin kita sampaikan beberapa pengantar terkait dengan perkuliahan di pembelajaran inovatif, kemudian nanti mungkin juga sedikit materi awal, kemudian nanti minggu depan mungkin kita sudah masuk materi dan perkuliahan mungkin kalau tidak ada halangan tentunya kita laksanakan di kampus ya. Jadi ya, intinya itu cuma ruangannya yang mungkin barangkali kurang kondusif karena kan dapatnya itu tempatnya di lab ya. Di lab sekarang kan kalau di lab itu kursinya kemarin kalau mejanya itu 35 ya, jadi kalau mahasiswanya 40 jadi harus nambah kursi ya, jadi artinya ada keterbatasan memang di situ. Kemudian ruang yang lain juga masih dalam renovasi, sementara bentuk-bentuk yang lainnya ruangnya kecil. Jadi mungkin beberapa kali mungkin kemungkinan kalau mengganti itu biasanya daring. Kalau tidak mengganti ya diusahakan memang karena luring harus di kampus gitu nggih. Nanti disepakati aja, yang penting fleksibel, semuanya bisa jalan. Oke ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran matematika inovatif dulunya ini mata kuliahnya namanya pembelajaran matematika kontemporer. Jadi artinya sekarang kontemporer dimasukkan nanti di dalam mata kuliah pilihan juga muncul ya, sehingga nanti ada bentuk yang mungkin barangkali isinya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Dan mungkin sebenarnya kan ada mata kuliah strategi pembelajaran matematika SBM, strategi belajar mengajar, kemudian ada pembelajaran matematika inovatif, kemudian ada pengembangan pembelajaran matematika. Ya, jadi artinya ada beberapa bentuk yang terkait, tetapi di situ substansinya tentunya ada perbedaan. Oke, ya. Nah, mungkin kalau pertama terkait dengan inovatif ya. Jadi harapannya di sini mungkin kalau kita berpikir ya, jadi ada inovasi ya, berarti ada temuan. Innovate itu adalah menemukan sesuatu yang baru. Nah, jadi memang bukan berarti nanti di dalam pembelajaran ini harus menemukan satu model, itu ya tidak ya. Sehingga di sini kalau dikatakan nanti bersifat inovatif berarti artinya mungkin kita memiliki kemampuan ya untuk mendayagunakan apa yang kita miliki untuk menghasilkan karya baru yang mungkin belum ada. Nah, belum ada di sini sebenarnya bisa saja digunakan untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin hari ini dipandang tidak sesuai atau mungkin banyak mengandung kelemahan. Ya, jadi bukan berarti memang dari belum ada menjadi ada, itu nanti kan ada suatu yang memang benar-benar itu adalah suatu produk yang baru ya, mungkin barangkali kalau seperti itu kan butuh riset ya, butuh riset yang panjang. Tapi mungkin ketika
kita bisa memanfaatkan, mengkombinasikan sesuatu yang mungkin sudah ada, tapi ketika digabungkan menjadi sesuatu yang baru itu saya pikir sudah melakukan satu bentuk inovasi. Ya, jadi sehingga di sini artinya tentunya beragam bagi setiap orang yang memilikinya. Jadi kata inovasi itu menemukan sesuatu yang baru, ya, tetapi tentunya adalah yang memberikan manfaat. Ya. Jadi baru tapi memperjelek itu juga kurang. Jadi orientasinya kan di situ. Nah, sehingga kalau orang yang selalu ingin berinovasi, maka mesti berpikirnya adalah berpikir yang inovatif ya. Jadi di sini pasti ada proses berpikir untuk menghasilkan solusi atau gagasan di luar bingkai konservatif, serta mampu memberikan satu imajinasi terhadap orang yang di sekitarnya. Ya, jadi mungkin ketika dikatakan inovatif berarti kreatif ya. Jadi artinya kreatif, inovatif. Ya. Kreatif itu menghasilkan satu yang berbeda, tetapi mungkin berbeda itu belum tentu lebih baik. Tapi ketika ada kata inovatif, berarti dia harus bisa lebih baik dari yang sudah ada. Jadi kemudian kalau misalkan dari yang kompleks menjadi yang sederhana, atau mungkin kalau kita katakan ada inovasi di dalam satu teknologi, misalkan di situ sekarang artinya bahwa ketika dalam perkembangan komunikasi, mulai dari bentuk manual sekarang sampai bentuk digital dan sebagainya, itu kan berarti satu perubahan, ada satu inovasi di situ. Oke, jadi artinya ada mungkin bisa berarti inovasi itu menjadi satu penyederhanaan, bisa saja di situ adalah menambahkan satu kapasitas sehingga apa-apa yang sebelumnya itu belum bisa dilakukan bisa menjadi dilakukan. Nah, ini orientasinya gitu. Sehingga nanti kalau kita belajar terkait dengan pembelajaran matematika inovatif, jadi artinya di sini kan ada satu pembelajaran mungkin sifatnya baru. Ya, baru itu dalam arti sebenarnya apa yang mungkin hari ini berjalan, ya. Jadi artinya kan kondisinya kan yang sedang berjalan. Kemudian di situ ada sesuatu yang mungkin memiliki nilai lebih gitu aja ya. Mungkin kalau selalu yang baru kan, saya pikir sulit. Biasanya orang yang riset itu yang dikatakan untuk menghasilkan yang baru aja kadang-kadang kan tidak sampai menghasilkan satu temuan, mungkin hanya menambah masukan yang sangat kecil. Jadi di sini walaupun nanti ada kata yang bersifat baru, yang berbeda dengan sebelumnya, bukan berbeda murni tidak, tapi di situ mungkin memberikan tahapan yang berbeda, memberikan langkah sedikit yang berbeda. Itu dikatakan kan sudah berbeda, tidak sama persis. Ya, yang bertujuan membantu peserta didik untuk membangun atau mengkonstruk pengetahuannya. Ya, ini mungkin kan artinya kalimat ini dituliskan karena asumsinya adalah paradigmanya pada pembelajaran hari ini adalah konstruktivis di abad 21 di situ ya. Jadi kurikulumnya juga mengarahkan pada berpusat pada siswa. Ya, berarti di sini kan tentunya adalah membantu peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuannya. Ya. Jadi mungkin ketika kita memberikan apakah media atau apa itu dalam rangka otomatis untuk membantu peserta didik dalam membangun atau mengkonstruk pengetahuannya. Nah, ini mungkin kalau dikatakan orientasi yang kita harapkan itu mungkin bisa seperti ini. Kemudian di dalam pembelajaran ini nanti sebenarnya kan gini, kita tidak lepas dari teori belajar, kemudian ada teknik, strategi dan sebagainya, ada model. Nah, sehingga nanti mungkin untuk yang kita buat materinya, kadang memang ada sedikit pergeseran, ada sedikit perubahan di dalam substansi dari materi ini, dan kadang-kadang memang
selalu berkembang ya, selalu berkembang. Nah, di sini mungkin di awal itu kita berikan mengingat kembali, ya kan dulu prasyaratnya sebenarnya di dalam pembelajaran ini kan strategi belajar mengajar. Jadi sebenarnya kan sudah mengenal tentang teori belajar matematika. Tapi kita ingatkan kembali di bagian awal nanti sambil mungkin mengingat ya kalau yang sudah pernah, tapi kalau yang belum nanti mungkin sama-sama mempelajari apa yang ada di SBM. Ya. Jadi teori belajar mungkin yang lebih berkaitan dengan matematik, tetapi kan kita berangkat dari teori belajar umum. Kemudian ada istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model. Ya mungkin barangkali kita bicara pada definisi dan mungkin ciri. Karena beberapa bentuk kadang memberikan istilah yang berbeda ya. Jadi kadang satu misalkan pembelajaran A di tempat yang satu disebut model, di tempat yang satu disebut strategi, di tempat yang satu disebut apa itu metode. Nah, kadang-kadang kan menjadi pemahaman yang apa ya, menimbulkan persepsi yang berbeda atau kadang-kadang malah menimbulkan kebingungan. Nah, tapi mungkin perlu dicermati walaupun nanti sebenarnya ketika kita bicara pada lingkup tertentu ternyata memang untuk istilah itu belum ada kesepahaman yang yang pasti ya karena mungkin karena sudut pandangnya mungkin ada sedikit yang berbeda. Nah itu mungkin barangkali kalau kondisi-kondisi itu bisa di apa ya disepakati saja di situ. Nah, kemudian nanti kita bicara terkait dengan pembelajaran pendekatan CTL, kuantum, PMRI, saintifik, STEM. Nah, ini mungkin terkait dengan STEM atau STEAM di situ sekarang cukup berkembang. Mungkin kalau nanti mahasiswanya ini kan banyak, mungkin untuk STEAM bisa kita tarik menjadi tugas ya ke bawah. Jadi mungkin orientasinya bagaimana jika nanti kita menerapkan pembelajaran STEAM dalam pembelajaran matematika. Jadi mungkin bisa ditarik ke bawah menjadi bentuknya tugas. Kemudian kita kaji nanti beberapa pembelajaran kooperatif ya. Salah satu mungkin beberapa teori yang mengatakan ketika belajar teman sebaya itu biasanya lebih tepat karena scaffolding dari temannya itu lebih apa ya lebih mudah ya atau mungkin keterbukaan antar siswa itu mungkin lebih enak daripada nanti interaksi dengan guru kadang-kadang kan seperti itu sehingga dengan kooperatif dibentuk masyarakat belajar itu ya berarti nanti dengan kelompok-kelompok kecil. Nah, ini mungkin banyak ya tipenya. Jadi tipenya banyak sekali. Ada STAD, ada Jigsaw, ada TGT, ada investigasi, ada mungkin kalau NHT yang terstruktura itu TPS, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, ya, seperti yang kalau khusus pada pembelajaran bahasa itu ada CIRC, ya. Kemudian ada bentuk lain yang mungkin barangkali lebih menekankan pada satu proses individual ya. Kadang-kadang kan kita bentuk itu, tapi mungkin ketika itu sulit untuk dilakukan dalam mengakomodasi itu, mungkin kadang-kadang kita geser ya, kita ganti. Mungkin nanti yang kita pelajari beberapa bentuknya di antara ini ya. Jadi jigsaw, kemudian ketika ada TGT, kemudian ada investigasi, ya. Kemudian ada itu spesialis tugas ya. Jadi ini yang mungkin barangkali ada TPS, ada NHT. Atau mungkin dulu juga kita masukkan di situ satu bukan model, tapi diskusi kelas ya. Tapi mungkin
hari ini mungkin karena berpusat pada siswa, mungkin barangkali kita alihkan, kalau ditambahkan biasanya di situ strategi belajar ya, strategi belajar. Itu kadang perlu dimasukkan juga mungkin ketika Anda mengenal terkait dengan bagaimana memanfaatkan metakognisi, jadi pengembangan metakognisi dalam pembelajaran itu. Kemudian nanti ada yang sekarang recommended di ini yang sering digunakan itu kan pembelajaran berbasis masalah, kemudian berbasis project, kemudian ada yang ini tadi ya, yang saya katakan ada strategi belajar. Nah, kemudian ada discovery, kemudian ada larinya kentang. Ya. Kemudian ada discovery, ada inquiry, ya, nanti bisa masuk di situ. Kemudian ada yang mungkin kalau ditambahkan di sini kan ada project based learning, learning strategi, dan discovery atau inquiry. Mungkin itu nanti kita kelompokkan sesuai dengan banyak mahasiswa yang ada. Ini kalau kemarin salah kurang 40 ya, nanti kita atur. Kemudian yang berikutnya, jadi nanti di sini di dalam pelaksanaan perkuliahan itu pertama terkait dengan kontrak ya. Kontrak di sini kalau kewajiban pada mahasiswa itu hadir itu 75%. Jadi sebenarnya tidak harus 100%. Tetapi di sini pada saat penilaian itu tentunya ada penilaian pada saat proses, yaitu partisipasi. Itu kita tetapkan kemarin 20%, kemudian proyeknya 40, UTS dan UAS itu 40. Jadi UTS 20, UAS 20. Nah, jadi sehingga total 100. Nah, sehingga nanti mungkin kalau di dalam partisipasi itu yang kita ambil tentunya kan gini ya, orang hadir itu berarti sudah berpartisipasi walaupun mungkin pasif. Tapi dengan membantu memberikan saran, masukan, pertanyaan pada saat diskusi, yaitu berarti lebih aktif. Jadi artinya partisipasinya lebih kuat. Mungkin pada saat diskusi itu juga mungkin apakah pada saat temannya presentasi bisa memberikan masukan, nah itu berarti termasuk di dalamnya di situ. Nah kemudian kalau proyek atau tugas, ya biasanya nanti kita berikan tugas pada mahasiswa secara kelompok. Kemudian nanti di situ tentunya adalah memberikan kajian terkait dengan model tertentu. Ya, sehingga nanti di situ kita beri bobot 40%, kemudian ditambah UTS dan UAS. Ya, itu. Nah, kemudian kalau tentunya kalau ada bentuk yang terkait, mestinya masuk di antara ketiga itu. Oh, ada tugas lain, yaitu masuknya di project, yaitu seperti situ. Itu ya. Nah, kalau ini nggak usah disebutkan ya, nilai sudah biasa, dan remedi ketentuannya memang kalau nanti pada saat UTS atau UAS itu kurang dari 60 atau 70. Nah, di sini kalau di dalam suratnya kan 60 ya, tapi mungkin kadang-kadang ada kesempatan kelas sehingga kita menambahkan itu. Jadi yang diberikan remedi nanti pada UTS dan UAS. Kalau proyeknya nanti agak lama ya, dan kalau partisipasi kan tidak bisa berulang. Jadi kan untuk itu yang mungkin barangkali agak sulit untuk memberikan remedi partisipasi kan nggak ada. Nah, jadi tentunya adalah pada ujian UTS dan UAS. Ya, mungkin orientasinya di situ. Nah, kemudian saudara semua di sini beberapa materi yang tadi dibahas itu biasanya kalau nanti saudara mengambil satu referensi, kalau misalkan ketika browsing ada kooperatif, ya misalkan dari pendapatnya bukunya Trianto misalkan,
itu biasanya mengambil dari bukunya Slavin. Ya. Di sini judulnya jadi Cooperative Learning Theory and Research di sini itu di dalamnya biasanya ada nanti beberapa teori pembelajaran kooperatif. Kemudian tipe yang muncul di sana nanti ada jigsaw, kemudian ada TAS, TAD, ada TGT, ada investigasi, ada TAI. Ya. Tetapi kalau tipe NHT dan TPS itu tidak muncul di sini. Ya, jadi tidak muncul di bukunya Slavin yang cooperative learning di sini. Karena itu kadang dilakukan oleh orang lain untuk mengembangkan teori pembelajaran kooperatif. Ya. Itu nanti ada di bukunya Arendt. Ya, ini bukunya ini kalau yang ini saya punya cetaknya, baik yang berbahasa Inggris ini atau yang terjemahan ada. Jadi terjemahan itu saya nggak tahu di perpus ada atau enggak. Jadi kalau saudara membeli, kalau di toko buku kadang juga jarang ya, jarang muncul di Gramedia, kadang agak sulit. Tapi kalau Anda toko buku online ya, mungkin disediakan dari beberapa toko online di situ, kayak di Bukalapak atau mungkin di Tokopedia atau Shopee itu biasanya ada. Jadi ketika browsing nanti terjemahnya ada. Harganya cukup murah sebenarnya 30. Kalau kemarin cek itu 30-an ribu atau 35 itu yang Slavin. Kalau yang Arendt itu bukunya agak gede, jadi mungkin sekitar 40-an kalau nggak salah. Tapi itu bukunya kalau Arendt itu terbagi dua. Mungkin kita hanya pakai buku yang kedua. Ya, kalau di buku satu itu lebih banyak pada teori belajarnya. Ya, jadi teori belajar itu masuk di sini. Nah, di Arendt itu nanti termasuk ada PBL, itu di bukunya Arendt di situ. Inquiry itu ada di situ, atau mungkin ada pembelajaran lain. Itu nanti orientasinya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya biasanya kita juga menggunakan bentar. Jadi klik. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau di buku ini nanti ada ini. Jadi project based learning ini dari kitab, ini ada buku khusus yang membahas itu. Kemudian mungkin kalau Anda sudah pernah memiliki ini ada panduan belajar dari Kemendikbud. Ya, di sini muncul beberapa model, diantaranya nanti blended learning ya. Jadi blended learning kan sekarang mungkin sudah mulai digalakkan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran secara blended. Jadi kadang diperlukan ya. Jadi ketika mungkin hari ini kita akan observasi terkait dengan kondisi mungkin survei yang ada di daerah tertentu ya, mungkin kan kita bisa melakukan secara blended. Kita ada di kelas tapi mungkin ada seseorang yang kita minta di sana untuk mengkomunikasikan atau mungkin bisa menayangkan sesuatu secara live ya, itu berarti nanti kan artinya ada komunikasi interaktif yang bisa berjalan di antara daring dan luring ya, mungkin orientasinya di situ. Kemudian kita juga menambahkan nanti bisa digunakan untuk referensi, ini beberapa riset ya kemarin dari misalkan nanti bisa browsing dari bentuk yang lain juga. Salah satu misalkan kita menggunakan STEM ya atau STEAM.
Nah, ini kadang-kadang kan yang diambil dari kitab juga di sini. Atau mungkin kalau terkait dengan media, itu salah satu mungkin kemarin Wida itu mengembangkan terkait dengan game untuk pecahan, yaitu mungkin kan sifatnya khusus. Mungkin kita juga bisa nanti untuk memadukan, misalkan kemarin banyak game-game edukatif di situ, itu mungkin barangkali bisa digunakan untuk memberikan variasi di dalam inovasi kita. Itu mungkin orientasinya di situ. Nah, itu ya, itu referensinya, kemudian bentuknya ini. Oke, itu mungkin sekalian di sini. Sebelumnya nanti saudara bisa tanya jawab kalau nanti ada yang mau ditanyakan terkait dengan bentuk ini. Oke ya. Nah, di sini mungkin kita sampaikan pengantar dulu, nanti tetap bagian ini kita bagi dulu, nanti kita share. Jadi bentuknya project ya, tugas. Nah, tugas yang paling pokok itu apa? Maka sebenarnya nanti tugasnya adalah ini. Jadi tugasnya adalah nanti membuat makalah yang isinya terkait dengan model pembelajaran yang didapat ya, karena nanti kan dibagi, cuma kelompoknya itu nanti bisa memilih atau bisa saya kelompokkan. Kalau memilih kayaknya agak repot ya, mungkin nanti saya kelompokkan aja sehingga nanti mudah-mudahan kelompok itu bisa heterogen. Ya, jadi nanti membuat makalah. Jadi intinya itu berarti makalah nanti dibuat secara kelompok, ya. Jadi tidak perorangan, tidak ini, sehingga nanti mungkin barangkali di situ biar fokus dan biar hasilnya maksimal, harapannya gitu. Cuma kadang-kadang kan kondisinya tidak tahu. Kalau kemarin pada saat pandemi ternyata mungkin interaksinya juga antar kelompok itu kan agak sulit. Tapi mungkin karena nanti dari luring, mungkin barangkali bisa lebih efektif. Nah, di sini otomatis nanti ada dua hal yang mungkin barangkali dinilai di situ. Pertama, mestinya ketika kualitas makalah itu sama ya. Jadi makalah itu dinilai itu berarti miliknya kelompok. Kalau dapat 90 berarti nilainya itu ya semuanya 90. Yang kedua nanti kan nilai presentasi. Nah, nilai presentasi ini kan kontribusi di dalam pertama adalah menyampaikan materi, kontribusi dalam memberikan tanggapan. Nah, artinya kan nanti kan ketika tidak ada kontribusi di antara itu, ya berarti kan artinya tidak punya nilai presentasi. Nah, jadi kan seperti itu. Sehingga di sini kalau yang tidak presentasi, otomatis harus di sini adalah memiliki keaktifan diskusi, ya baik dalam perkuliahan atau presentasi. Kemudian di sini aktivitas bisa lisan atau tertulis. Nah ini kadang-kadang kan kalau dulu kita pakai sepada, ya kadang kita berikan problem di sepada, kemudian minta untuk diberikan tanggapan. Itu berarti kan secara tulisan. Tapi kalau secara lisan berarti nanti kan pada saat kuliah seperti ini. Itu, nah nanti mungkin kalau tugas makalah nanti mungkin bentuknya seperti ini, cuma ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Biasanya gini, pertama isi dari makalah itu lebih ke arah overview itu ya. Jadi latar belakang itu mungkin kalau bisa itu lebih mengarah pada ini. Kenapa metode itu atau dasar pengembangan model itu kalau bisa seperti itu. Sehingga artinya kan
kalau seorang apa itu di dalam orang menuliskan skripsi, jadi artinya kan kadang-kadang latar belakang itu kan menjelaskan kenapa harus menggunakan model itu. Jadi itu kan berarti kan ada sesuatu argumen yang diberikan. Jadi bisa latar belakang sehingga memunculkan model itu. Jadi kan mungkin ada satu persoalan yang akhirnya model itulah yang mungkin barangkali menjadi satu solusi, bisa seperti itu. Jadi artinya di sini bisa tinjauan atau latar belakang pengembangan model. Itu mungkin dari referensi ya, dari referensi yang ada. Kalau di bukunya Slavin, bukunya Arendt biasanya selalu dimunculkan. Jadi ada overview di situ. Nah, kalau nanti kita gunakan buku sumber, berarti kita tinggal menyalin dari buku sumber itu, memahami, dan kemudian menuliskan dalam bentuk makalah di situ. Kemudian yang kedua itu dasar teori. Ya mungkin barangkali gini, kita mengkaji tentang suatu teori belajar. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin terkait, ada beberapa yang mungkin barangkali tidak terkait, tetapi di situ teori itu sebenarnya adalah yang mendasari ketika nanti kita melakukan satu tindakan-tindakan tertentu. Misalkan gini, di kelas itu perlu ada reward, ya, atau misalkan ada rekognisi. Ya, jadi kan kalau ada aktivitas perlu diberikan rekognisi. Ya, kayak sekarang itu kan munculnya kan ketika Anda melakukan satu aktivitas di luar yang terprogram, ya, kan bisa diberikan rekognisi pada satu mata kuliah tertentu. Nah, sebenarnya kan ada teorinya di situ bahwa sebenarnya kan pemberian motivasi itu kan sebenarnya ada teori motivasi. Nah, kemudian kelompok ada teori elaborasi kognitif misalkan. Itu kan perlu dituliskan mungkin dalam rangka memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu memiliki suatu alasan yang kuat. Sebenarnya situ. Itu bentuk-bentuk itu biasanya diambil dari bukunya Arendt atau Slavin atau buku yang lain boleh. Tapi nanti kalau di sumber itu ada, sebaiknya menggunakan sumber itu lebih enak. Nah, kemudian menuliskan uraian model atau tahapan. Ya. Jadi mungkin uraian model atau tahapan ini berdasarkan buku sumber yang ditetapkan. Jadi nanti kenapa saya memberikan berdasarkan buku sumber yang ditetapkan? Karena nanti gini, kalau saya misalkan silakan browsing untuk mencari satu model pembelajaran, kemudian untuk buat makalah, kita berangkat pada kondisi yang tidak sama ya. Jadi nanti kita berangkat pada satu bentuk yang mengalami keberagaman. Keberagaman itu kan nanti untuk menjadikan satu satu pola tertentu itu kadang-kadang menjadikan sulit. Ya. Maka di sini biasanya kita gunakan kalau di dalam uraian itu maka harus berdasarkan pada sumber tertentu. Sehingga nanti ketika dibahas tentang masalah kelemahan model itu kan berarti berangkat pada satu yang sama. Apakah di buku rujukan itu menuliskan itu? Sehingga nanti kalau misalkan oh tidak, itu berarti menjadi satu kelemahan. Karena nanti kalau misalkan dibebaskan browsing, misalkan kayak STAD, di beberapa riset misalkan di sana memberikan waktu untuk presentasi. Padahal misalkan di awal itu tidak ada misalkan. Itu adalah sebagai satu bentuk modifikasi. Mungkin barangkali kan ada digabungkan dengan pendekatan saintifik misalkan akhirnya memunculkan bagaimana mengkomunikasikan itulah. Itu kan nanti kan ketika tidak berangkat dari buku yang sama kan terjadi perdebatan. Perdebatan dalam arti, loh ini kok ada presentasi di tempat saya kok tidak. Kan jadi perdebatan. Tapi kalau misalkan nanti pertama kita menggunakan buku yang sama, berarti kan kita berangkat dari sini. Yuk kita lihat apakah ini memiliki kelemahan atau tidak. Kemudian
Kalau ada kelemahannya apa. Terus yuk kita berikan perbaikan. Nah, perbaikan yang kata saya masukkan di sini adalah inovasi itu perbaikan ini. Ya, jadi sejauh mana kita bisa memperbaiki sesuatu yang ada ini dengan menambahkan sesuatu, boleh dengan teknologi yang ada. Misalkan sekarang kan berbasis IT ya. Jadi kalau pembelajaran kan harus menggunakan pendekatan TIPEC di situ ya. Jadi artinya kan ada teknologi, kemudian pedagoginya, content knowledge-nya di situ kan harus masuk. Ya, ketika mengintegrasikan itu kan berarti melakukan perbaikan itu boleh dengan menambahkan media atau misalkan menambahkan substansi pada sintak itu agar bisa lebih optimal. Oleh itu kan boleh pertama dengan cara menggunakan hasil riset. Saudara boleh browsing, boleh dari skripsi yang sudah ada atau yang mana. Nah, tapi itu digunakan dalam rangka untuk mencari kelemahan dan kelebihannya itu. Jadi mungkin ketika di sini nggak ada, ternyata itu adalah ada satu kelemahan yang ditulis akhirnya ditambahkan ini. Itu kan berarti semuanya menjadi apa ya? Berangkat dari kondisi yang sama, kemudian mengkaji itu kelemahan nggak? Oh ya, berarti ada sesuatu unsur yang mungkin barangkali terjadi diskusi itu mesti ada fondasi yang mungkin barangkali bisa tidak menjadikan lebih melebar ya, lebih melebar. Kemudian sedikit biasanya yang menjadikan masalah itu adalah bukan pada pembelajarannya, tapi kelemahannya apa? Ketika itu menjadi kalau salah sasaran itu gini, kelemahannya adalah gurunya nggak siap. Nah, itu berarti bukan kelemahan dari suatu model, tetapi itu kan kelemahan pengguna model. Nah, itu berarti sebenarnya kalau kita menuliskan itu sudah salah sasaran, ya salah sasaran, salah tembak ya. Jadi sasarannya salah. Karena kan kalau gurunya nggak siap, nah itu berarti kan artinya apakah kita nanti perbaikannya gimana? Mengganti guru kan berarti kan bukan terkait dengan model. Ya. Tapi ketika katakan, pada tahap ketiga itu tidak memberikan satu di situ misalkan fasilitas kepada siswa untuk berkembang dengan baik. Karena kecenderungannya adalah mungkin siswa akan nyontoh dengan teman di kelompoknya misalnya. Nah, itu kan berarti perlu ada perbaikan bagaimana nanti skenario-nya akan nanti lebih baik. Itu berarti ada inovasi di situ. Nah, itu harapannya nanti gitu. Nah, kemudian itu nomor 45. Kemudian kalau ini menambahkan satu skenario pembelajaran. Nah, biasanya saya bukan menekankan pada RPP secara utuh, tidak. Tapi lebih pada bagaimana menyusun skenario pembelajaran, berarti langkah-langkah pembelajaran saja. Jadi sebenarnya tidak ada permintaan kelengkapan seperti lampiran, rubrik, materi ajar dan sebagainya kan itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Cuma kalau ada unsur yang memang di situ menjadi bagian model, misalkan gini, ada pembelajaran tertentu dia menerapkan misalkan membuat game. Kalau game itu kan berarti mungkin kayak misalkan kayak kita membuat kartu domino yang isinya di situ adalah misalkan rumus. Ya, itu berarti kan nanti mungkin ada ilustrasi kartunya seperti apa, cara mainnya seperti apa. Nah, itu kan berarti yang lebih terpenting kan itu. Ya, jadi ketika memberikan kuis, kuis itu soalnya harus mungkin barangkali singkat ya. Jadi kan mungkin contoh kuisnya seperti apa. Nah, mungkin bentuk yang mungkin melekat di model itu yang mungkin menjadi apa ya arahan. Tapi kalau misalkan tidak seperti perangkat pembelajaran secara utuh. Ini nanti tugasnya seperti itu. Nanti bisa dikaji lagi pada bentuk yang mungkin perkuliahan berikutnya. Nanti diberikan kesempatan untuk presentasi. Ya, kalau biasanya sih 1 JP untuk presentasi, 1 JP untuk diskusi. Ya. Maka di sini diberi waktu 40 itu karena kadang-kadang kan untuk persiapan itu menjadi molor ya. Jadi
waktunya 50 sebenarnya plus persiapan, nanti diskusinya itu 50. Tapi biasanya gini, 40 untuk materi penyajian, 40 untuk diskusi, 20 menit mungkin untuk closing ya. Biasanya saya mungkin memberikan penguatan di akhir itu. Nah, jadi nanti orientasinya di situ. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Sehingga nanti kalau kembali ke sini tadi, itu ini ya, nanti biasanya nanti ada pertemuan awal ini terkait dengan saya, nanti pertemuan berikutnya itu nanti biasanya sudah pertemuan keempat atau kelima itu baru nanti ada bentuk makalah. Jadi ada waktu untuk membuat. Nah, biasanya nanti ada kelompok 1 itu yang biasanya harus segera biasanya gitu, tapi nanti kita tetap memberikan batasan waktu, itu kan mesti toleransi waktunya. Membuat makalah itu mungkin kalau cukup untuk 2 minggu ya berarti nanti kan artinya mestinya diberikan waktu 1 atau 2 minggu. Jadi ada waktu untuk itu. Itu mungkin tentang perkuliahan. Ada pertanyaan dulu, monggo sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dulu sebelum kita tambahkan sedikit terkait dengan mungkin pengantar materinya. Ada pertanyaan? Ini jumlahnya hari ini yang masuk 38 ya. Tadi ada, kalau di Siaka tadi berapa ya? Sebentar. Kalau di Siaka jumlahnya bentar ya. Oh, posting data. Oke. Kita cek. 40 ya, mungkin nanti cukup banyak ya. Berarti nanti kalau cukup banyak mungkin satu kelompok bisa 4 atau 5 orang, rata-rata mungkin seperti itu ya, paling 4 atau 5 kayaknya begitu kalau banyak. Kalau sedikit ya 2 atau 3, rata-rata tergantung dari banyak kelompok dan nanti banyak pertemuan yang kita sepakati. Itu mungkin nanti saya plot, nanti saya sampaikan nanti pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Monggo kalau ada pertanyaan. Dipersilahkan. Ngantuk? Ngantuk? Ini kelas ini kayaknya baru banyak daring ya? Belum banyak. Eklima mau tanya? Oh, tidak Pak Topo. Oh, tidak ada. Oke. Oke, kelas ini kan lebih banyak daring ya waktu perkuliahan dulu. Jadi sampai ini mungkin nanti kita bisa luring biar nanti kapan-kapan saya kan nggak tahu kalau ini siapa ya, kadang-kadang kan lupa. Ya, jadi nggak pernah ketemu. Apalagi kalau kuliahnya off cam gini kan nggak tahu. Ketemu di kampus kemarin aja kayak, oh ini Yuvita yang mana kemarin waktu kuliah nggak tahu. Oke, nanti presentasi berarti nanti kan di kampus mungkin bisa lebih banyak komunikasi dan Anda juga berinteraksi dengan temannya, nah, jadi lebih apa ya, lebih
Kalau dalam pembelajaran itu kan dalam bentuk sosial kan lebih komplit. Oke, kalau tidak ada mungkin sedikit mengingatkan ya. Mengingatkan itu berarti kan menengok kembali sesuatu yang mungkin barangkali dulu sudah pernah semester nggak tahu ini sudah pernah atau belum, tapi kalau belum ya mungkin dipelajari lagi bersama-sama, tapi nanti cari bukunya mungkin bisa mencari buku terkait dengan SBM atau nanti sumber lainnya. Browsing sekarang lebih terbuka ya, jadi informasi kan lebih mudah didapat. Oke. Pertama mungkin begini ya, terkait dengan teori belajar. Kenapa sih kita perlu tahu tentang teori belajar? Jadi kadang kan gimana kalau kita mengajar tanpa teori? Jadi kemarin kan mungkin kadang-kala kan ada menjadi perdebatan ketika misalkan kemarin misalkan dari sekolah ada yang tanya ke kita kadang-kadang kan, Pak yang ikut KM itu sudah pernah mikro teaching belum? Oh belum, karena itu syaratnya dari sana itu adalah semester 5. Oh, ya kadang-kadang kan ada satu bentuk yang mungkin barangkali ketika terjun bahwa mengajar itu perlu teori juga, perlu tahu tentang teori belajar, teori psikologi anak. Karena nanti kan kalau tidak tahu teori itu kan bagaimana memperlakukannya itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan kondisinya. Nah itu kan mungkin perlu apa ya, perlu banyak wawasan. Nah kalau kita mungkin gini ya, ketika kita mungkin mengenal sesuatu itu lebih detail, itu kan tidak mungkin menjadi kebingungan apabila nanti terjadi sesuatu masalah. Ya. Artinya ketika Anda datang awal misalkan di kampus, ya, mungkin ketika sudah masuk di dalam mencari pintu keluar itu susah. Tapi kan ketika mungkin sudah familiar, sudah tahu semua jalan, ketika Anda sekarang mungkin dengan mata tertutup ditaruh di Fakultas Kedokteran, silakan cari jalan keluar. Itu kan memudah karena kita sudah tahu tentang peta, sudah tahu tentang arah. Jadi bagaimana nanti kita mengarahkan ketika terjadi kebuntuan itu kita punya solusi yang terbaik. Nah itu sebenarnya mengetahui teori belajar itu adalah pentingnya di situ. Sehingga mungkin bagaimana menyiapkan pembelajaran itu lebih baik. Sehingga di sini sebenarnya kalau kita melihat ada teori belajar dan sekarang masih banyak yang meneliti tentang teori itu, ya. Jadi kan artinya memungkinkan mungkin ada modifikasi, manusia akan berkembang, ya. Era milenial sama ya itu kan kondisinya beda. Nah itu artinya kan bahwa itu mungkin teori belajar juga bergeser kan gitu ya. Jadi maka ketika ada banyak teori sebenarnya kan memungkinkan pengajar itu akan menjadi lebih kaya dalam mendesain pembelajarannya. Nah, kalau misalkan kita mengetahui banyak tetapi tidak tahu cara menerapkannya, itu juga bingung. Ya, jadi bingung. Ya, jadi artinya ketika kita punya banyak alat, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, itu bingung. Ya, berarti kan artinya ketika mungkin kita banyak mengenal tentang teori, tapi kan tetap harus tahu bagaimana cara mengimplementasikannya, sehingga mungkin tidak memunculkan kebingungan. Nah, sehingga di sini kadang-kadang apa ya, kita sendiri kadang dibuat bingung dengan kondisi banyaknya teori. Ya. Apalagi misalkan pengelompokan teori aja kan sudah dikelompokkan terkotak-kotak menjadi 3 ya. Ada teori tingkah laku, kognitif, dan
konstruktivis. Nah, sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya mungkin kalau kita telusuri secara pribadi sebenarnya, atau mungkin berdasarkan fakta di lapangan, kalau banyak guru-guru yang kemarin ikut PPG itu, misalkan bagaimana Anda menerapkan satu teori belajar atau model pembelajaran yang diterapkan di dalam menyusun kegiatan atau langkah pembelajaran. Ya, ternyata ya membacanya, Pak saya baru tahu langkahnya itu hari ini dan saya gunakan. Nah, itu berarti kan artinya sehingga ketika judulnya diganti pun langkahnya masih sama. Itu kadang-kadang kan terjadi karena kekurang jelasan dari mungkin pengguna itu, sehingga dalam menerapkan mungkin perlu ada tambahan mungkin pemahaman materinya. Nah, itu artinya mungkin menjadi satu refleksi bagi kita, artinya mungkin kita juga perlu banyak belajar dan mungkin perlu mencobanya juga, sehingga nanti menjadi lebih baik. Jadi gitu nih. Nah, mungkin kalau kita melihat bagaimana terjadi satu pembelajaran, jadi proses belajar itu kan adalah satu proses yang dilakukan seseorang untuk memulai satu perubahan tingkah laku. Nah, ini sebenarnya teorinya sudah berbeda dengan yang bawah. Jadi kalau Brunner itu satu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal baru di luar informasi yang diberikan pada dirinya. Nah, di sini kan kalau yang sering kita kutip itu yang atas itu, kalau terjadi belajar berarti terjadi perubahan tingkah laku. Nah, ini kan menekankan pada hasil ya. Hasil artinya kalau kita terkait dengan keterampilan itu kan terjadi belajar itu kan manakala kita bisa menggunakan alat itu dengan baik, terampil. Tetapi prosesnya gimana? Itu kadang-kadang kan tidak bisa. Tetapi kemudian kalau mungkin kita belajar matematika itu kan bagaimana kita mendapatkan sesuatu. Ya, jadi kalau misalkan anak Anda ditanya, misalkan kita misalkan 64 misalkan. Kalau dibagi dengan 16 berapa ya? Misalkan. Maka mungkin kalau saya bertanya pada Anda, mesti jawabnya semuanya adalah 4 ya. Jadi kalau 64 dibagi ini adalah 4. Tapi kan kadang kita tidak tahu apa yang dipikirkan. Karena dulu ketika anak SD itu ketika ditanya pertama 2 kali 2 berapa? Dia menjawabnya 4. Ya. Kemudian kalau 2 kali 3 berapa? Nah, ternyata jawabnya itu 5. Ini terjadi miskonsepsi ya. Artinya ketika ini miskonsepsi belum tahu, kita tambah lagi 2 kali 4 berapa? Dia menjawabnya itu 6. Oh, ternyata maknai ini itu dengan plus. Nah, itu kan berarti ada miskonsepsi di situ. Itu kan yang tahu hanya di kepala. Maka dikatakan di sini perubahan dari struktur kognitif seseorang. Ya. Jadi itu yang mungkin di sini yang melatar belakangi di situ. Jadi hasil bisa saja di situ ada yang benar, ada yang salah. Nah, kalau misalkan ini jawabnya 4 ya. Mungkin kalau orang yang kemarin belajar, kalau pertama itu diajari gurunya AB kuadrat, ya. Kalau dibagi dengan AB berapa? Nah, dia jawabnya A dengan A dicoret. Ya. Kemudian ini B kuadrat, berarti ini pangkatnya dicoret sehingga sama dengan B. Ya. Akhirnya di tempat yang satu dia ikut. Oh, ini kan 6 dengan 6, ya, dicoret aja. Nah, tinggal 4 dibagi 1, 4. Nah, ternyata betul, tapi kan caranya salah. Ini adalah perkalian bilangan, ini adalah menyatakan satu bilangan. Nah, itu berarti kan ada konsep yang mungkin barangkali di situ sebenarnya adalah hasilnya benar, tetapi prosesnya salah. Itu kan mungkin perlu
kaji bahwa ada sesuatu proses yang memang di situ harus dikembangkan. Jadi orientasinya di situ. Oke. Nah, kemudian nanti saya mungkin sampai di sini ya, ini sampai ya 10 menit lagi aja, nggak usah lama-lama. Nanti 9.30 ini 1 jam ya. Ya mungkin nanti kita nggak sampai 100 jam sih. 70 atau 80 menit. Oke. Nah, nanti teori belajar itu terkelompok menjadi 3 ini. Nah, jadi yang dikenal ini adalah teori tingkah laku, teori kognitif, dan konstruktivis. Nah, kalau ada isme itu berarti aliran atau paham ya. Jadi artinya kan biasanya berangkat dari satu keyakinan ya, keyakinan. Jadi kalau kita mengatakan satu teori, ya, itu kan biasanya melekat menjadi apa ya, karakter dari orang yang mungkin barangkali meyakini itu. Nah, di sini kalau Biaforis di sini ini didasarkan pada hasil perubahan tingkah laku. Ya. Sehingga artinya teori belajar ini menyatakan bahwa kalau tingkah laku baru itu yang terjadinya satu perubahan itu tingkah laku. Nah, itu didapat, jadi tingkah laku baru itu didapat itu, kemudian kalau diulang-ulang, itu kan menjadi suatu hal yang otomatis. Jadi, artinya mungkin kalau kita belajarnya hafalan, ya, jadi kan kalau itu digunakan secara terus-menerus, lama-lama kita hafal. Ya, jadi kan seperti itu, yaitu digunakan secara berulang-ulang tanpa sadar kita sebenarnya sudah hafal dengan sendirinya. Ya kadang-kadang belajar terkait dengan apa itu fakta, ya kadang-kadang memang harus dengan ini ya, kan ada belajar yang harus dihafal, ada belajar yang mungkin dinalar ya. Jadi kan seperti itu. Tapi mungkin beberapa bentuk terkait dengan keterampilan ini cocok. Keterampilan otomatis yang sifatnya motorik. Ya. Tapi kalau keterampilan abstrak kan itu masih masuk di dalam pengetahuan. Kemudian kalau teori kognitif itu didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Jadi artinya ketika orang itu memutuskan atau memberikan satu jawaban, maka kan yang perlu ditelusuri adalah bagaimana proses akhirnya jawaban itu ditemukan. Itu berarti proses berpikir. Kan kalau ada yang memaknai proses berpikir itu suatu proses, pertama adalah masuknya informasi ke dalam struktur otak, kemudian dia mengkaitkan dengan pengetahuan atau informasi yang sudah dimiliki, kemudian dia memberikan satu putusan. Itu berarti kan terjadinya satu proses berpikir, berarti kan sebuah rangkaian kegiatan ya, tapi ada di dalam otak di situ. Sehingga kan setiap orang mau memberikan satu putusan, maka dikatakan di sini ada nanti istilahnya itu persepsi, ada istilahnya berpikir. Sehingga nanti kan kalau persepsi itu mungkin sifatnya sesaat ya, sesaat mungkin tanpa mengkaitkan dengan informasi yang terkait, tetapi mungkin bisa berdasarkan dari sesuatu yang dilihat kemudian dikaitkan dengan apa yang mungkin sudah pernah terjadi, sehingga seolah-olah terjadi satu mungkin hanya intuisi saja. Kemudian kalau konstruktivis itu adalah sebenarnya suatu pandangan ya di sini. Ya, jadi di mana sesuatu pengetahuan itu adalah bentukan kita sendiri. Ya, jadi pengetahuan itu adalah bentukan kita sendiri. Jadi ini didasarkan pada satu pernyataan bahwa semua mengkonstruk pengetahuan kita sendiri. Jadi semua orang itu akan mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Bisa dari lingkungan ya, atau pengalaman. Jadi orientasinya di situ. Sehingga kalau berdasarkan paham ini, misalkan Anda belajar terkait dengan PMI itu
bukan berangkat dari kepala kosong, semuanya sudah memiliki konsep ya. Jadi nanti kan kalau misalkan tugas guru adalah ketika nanti konsep itu sudah benar, berarti tinggal menguatkan. Kalau konsep itu salah, berarti kan bagaimana memberikan fasilitas agar dia bisa mengubah pemahaman itu bisa menjadi benar. Nah, jadi bukan guru yang mengubah, tapi mungkin memberikan fasilitas agar dia berubah. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi berbeda dengan mungkin kalau teori-teori pembelajaran yang kaitannya dengan adalah terjadinya perubahan itu tergantung dari kondisi luar ya. Jadi kan dulu katakanlah teori-teori yang mungkin terkait dengan ini ya, dulu kan ada yang memberikan satu teori ya bahwa ketika anak lahir itu kan seperti selembar kertas putih ya, maka pembentukan itu akan terjadi oleh orang tuanya. Jadi artinya kan perubahan itu bagaimana kita menuliskan tinta hitam pada kertas putih itu ya, mungkin yang menggapai itu kan seperti itu. Nah, itu kan seolah kan adalah seperti benda pasif ya, bagaimana lingkungan itu yang membentuk. Itu mungkin bertentangan dengan konstruktivisme. Ya, jadi mungkin itu. Nah, dalam satu bentuk nanti beberapa teori atau pakar yang memiliki aliran tingkah laku ya, itu berarti nanti mungkin Anda bisa browsing kembali, ada Pavlov, ada Thorndike, ada Skinner ya, dan yang lainnya. Kan masih banyak Bandura dan sebagainya, itu mungkin nanti bisa dicek di situ. Nah, artinya di sini kan teori tingkah laku itu menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam dalam indera. Jadi kotak hitam ya. Kalau pesawat aja kan juga memiliki kotak hitam. Dalam indera yang merespon stimulus yang dapat diobservasi secara kuantitatif. Teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Jadi maka di situ perubahan itu tergantung dari stimulus yang diberikan. Ya kalau teorinya Pavlov itu kan bahwa terjadinya satu respon itu tergantung dari pihak luar. Ya. Jadi walaupun nanti di dalam teori ini ada pertentangan juga bahwa tidak semuanya setuju dengan Pavlov ya, walaupun mungkin dia pada aliran yang sama. Ini kan ketika kita mengibaratkan belajar manusia itu hanya sama dengan hewan ya, itu kan juga satu bentuk yang tidak humanis. Artinya kan dalam ciptaan kan sudah ada perbedaan. Kalau hewan itu hanya diberikan insting, tapi tidak diberikan akal. Nah, itu kan ada perbedaan. Nah, di sini dia melakukan satu eksperimen ya, eksperimen di mana dia memberikan satu kondisi. Ya, kondisi itu kan artinya di sini bahwa sebelum dia itu memberikan makanan, karena anjing itu kan ketika ada tulang itu kan agar keluar air liurnya di situ ya. Jadi airnya kan di situ. Jadi ketika memberikan satu proses itu artinya memberikan treatment, nah, itu diberikan dipel dulu. Nah, diberikan lonceng dibunyikan, kemudian setelah beberapa menit disajikan misalkan makanan di depannya, kemudian pasti anjing itu akan mengeluarkan air liur. Nah, ini diulang, jadi artinya diulang. Kemudian besoknya juga gitu, dibel, kemudian diberikan makanan, ya, dia akan keluar itu. Besoknya gitu. Ya, mungkin berulang, mungkin sekitar 4 atau 5 hari. Pada hari yang ketujuh mungkin hanya dibunyikan bel. Maka ditunggu beberapa saat dia sudah keluar air liurnya. Itu berarti artinya apa itu? Pertama diberikan stimulus, ya, tapi
ketika stimulus itu dihilangkan, maka kondisi itu tetap terjadi. Nah, itu harapannya kan mungkin bisa seperti itu. Sehingga kalau dikatakan di sini dalam teori ini, ya artinya belajar itu terjadi asosiasi antara stimulus dan respon ya. Respon itu dihasilkan kalau diberikan stimulus. Ya. Jadi respon itu tergantung dari stimulus yang diberikan. Dan akhirnya stimulus ditiadakan, respon pun tetap terjadi. Jadi orientasinya harapannya di situ. Maka mungkin terkait dengan kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Nah, ini kata kalimat positifnya mungkin yang diambil ya. Jadi artinya bisa belajar dengan baik, maka perlu dibiasakan. Kan membentuk kebiasaan itu kan harus juga dengan pola yang sama tadi, ada treatment. Misalkan agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, memberikan feedback terhadap pekerjaannya. Itu kan artinya stimulus yang diberikan itu bentuknya itu. Nah, responnya adalah dia rajin. Nah, sehingga ketika pada satu saat itu ditiadakan, dia tetap mengerjakan. Itu berarti kan artinya mungkin membentuk kebiasaan dulu, sehingga memang harapannya adalah itu pembiasaan yang baik. Ya. Tapi kan kalau seperti ini kan sifatnya nanti apa ya? Kayak alirannya itu kayak positivisme ya. Jadi artinya di situ kan bahwa stimuluslah yang membentuk seseorang, padahal kan tidak. Gitu ya. Sehingga nanti kalau yang lain itu ada teori Thorndike di sini. Ini juga masih sama teorinya stimulus respon. Artinya mungkin kalau agar terjadi sebuah respon yang positif, yang baik, mungkin dia mengeluarkan satu hukum ya, namanya hukum stimulus respon oleh Thorndike di sini. Maka ada 3 hukum kaitannya dengan itu. Hukum kesiapan, belajar akan berhasil bila peserta didik telah siap. Maka di situ mungkin selalu di kegiatan pembelajaran kita selalu memberikan kegiatan pendahuluan, membangun koneksi. Ya, tidak sepenuhnya di situ kan mungkin kita melibatkan antara tingkah laku dan kognitif. Hukum latihan, ini yang mungkin barangkali kadang bertentangan dengan kondisi sekarang. Makin sering konsep matematika diulang, makin dikuasai. Sebenarnya kan itu menjadi lebih banyak hafalan. Itu ditentang oleh beberapa teori ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa belajar matematik adalah dengan dihafal itu, atau menganggap matematika itu seperti barang jadi. Padahal matematika itu adalah sebuah proses. Itu kan ada satu distorsi terkait dengan pemaknaan ini tujuan pembelajaran matematika. Nah, kemudian hukum akibat itu adalah hukum akibat itu satu hubungan yang dimodifikasi, dibuat antara stimulus dan respon, kemudian diikuti oleh satu kondisi peristiwa yang sesuai, maka hubungan itu semakin kuat. Jadi artinya di sini mungkin ketika ini sudah terjadi, maka mungkin akan dibuat perluasan, ya, dibuat keterkaitan. Nah, itu menjadi koneksi itu bisa dibuat menjadi sebuah jaringan. Ya, itu menjadi strukturnya itu kan menjadi semakin kuat ya. Jadi inilah yang dikatakan hukum yang dikembangkan oleh Thorndike di sini. Nah, biasanya kalau penerapan ini adalah dengan memberikan drill pada pembelajarannya. Jadi mungkin seringkali dulu ketika mau UN Anda diberikan drill ya. Kalau sekarang kan mungkin Anda juga lulus pada UN yang sudah dihapus. Itu kadang-kadang kan ada sesuatu yang mungkin barangkali pemaknaannya itu menjadi sedikit berkurang. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ini yang
mungkin bilang ya, karena nggak bisa bergerak ke atas. Nah, mungkin nanti menjadi catatan, mungkin ada beberapa teori, mungkin kalau misalkan ada Pavlov, mungkin Skinner ya, Skinner itu biasanya operant conditioning. Ya, jadi di situ kan lebih dikenal itu kan adanya reward dan punishment. Sehingga Skinner itu berbeda dengan Pavlov. Jadi kalau Pavlov itu respon dikontrol dari luar. Tapi kalau Skinner itu pihak luar menanti adanya respon yang diharapkan. Jadi ketika kita memberikan stimulus, kita tunggu responnya. Ya. Jadi ketika responnya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, sehingga nanti ketika terjadi negatif, maka menurut Skinner perlu adanya punishment agar kembali. Ya, tapi Pavlov itu mengatakan ya respon itu pasti positif. Ya, itu kan menjadi suatu pemaksaan di sini. Ya, itu mungkin ada perbedaan di situ. Sehingga kalau Pavlov itu stimulus merupakan adanya pengulangan dan berfungsi sebagai penguat. Nah, ini kan padahal Skinner itu respon menjadi sumber penguatan. Jadi tergantung dari respon yang muncul. Nah ini kan ada perbedaan. Nah, mungkin barangkali nanti mungkin ketika Anda mengkaji itu, berarti harapannya adalah ketika ada beberapa teori belajar, kemudian mungkin Anda bisa memilah mana yang sesuai, mana yang bisa diterapkan, dan tentunya adalah disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di pembelajaran saat ini. Mungkin itu hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada mungkin kita akhiri sampai pada 24.6 ya. Jadi ini 76 menit. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tidak ada. Ngantuk ya. Kalau malam-malam kan ngantuk. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan nanti bisa secara luring, tapi juga belum tahu juga. Mudah-mudahan nanti ini kita nunggu AL akreditasi. Kalau nanti barengan dengan AL atau pas persiapan AL, kadang-kadang juga harus dicarikan waktu. Ini kan masa-masa dalam pengumpulan dokumen untuk asesmen lapangan dari akreditasi matematika yang sudah habis. Mungkin itu, atur nuwun, ada salahnya mohon dimaafkan. Selamat beristirahat dan besok bisa kuliah lagi dengan wajah yang lebih ceria. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.